cost of quality. Cost of quality adalah biaya yang kita keluarkan apabila kita menanggung kerugian karena produk kita yang cacat, atau biaya untuk mempertahankan agar produk kita tidak cacat. Kita lihat di sini ada 3 jenis biaya cost of quality, yaitu prevention cost, appraisal cost, dan failure cost. Prevention cost ini adalah biaya yang muncul untuk menghindari suatu kegagalan produk. Jadi biasanya prevention cost ini muncul di awal sebelum melakukan produksi. Jadi ini adalah biaya untuk menghindari cacat produk. Contohnya aktivitas yang mengakibatkan prevention cost ini adalah improving product quality. Jadi perusahaan melakukan research atau melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kualitas produknya. Kemudian contoh yang lain adalah pelatihan karyawan. Jadi karyawan ini kita latih agar mereka dapat melakukan produk yang bagus untuk menghindari mereka melakukan kesalahan. Lalu maintenance of machine. Ini seperti yang kita lihat pada gambar ini, saudara kita ini sedang memperbaiki mesin, sedang mempersiapkan mesin untuk melakukan produksi dengan tujuan untuk menghindari mesin tersebut down atau gagal dalam menciptakan produk yang baik. Jadi itu kira-kira contoh dan implikasi sedikit mengenai prevention cost. Yang biaya kedua adalah biaya appraisal cost. Appraisal cost ini adalah biaya appraisal cost ini adalah cost yang timbul akibat usaha untuk mendeteksi kegagalan produk. Jadi appraisal cost ini adalah untuk cost untuk mendeteksi kegagalan produk. Jadi pada umumnya appraisal cost ini terjadi setelah proses produksi. Jadi produk-produk yang sudah selesai, finished goods tersebut, diperiksa oleh tim quality control untuk memperoleh informasi mengenai produk yang gagal. Jadi itu dimasukkan ke dalam appraisal cost. Contoh dari appraisal cost ini adalah inspeksi material. Inspeksi material. Ini adalah contoh melakukan appraisal cost sebelum produksi, yaitu inspeksi material. Kemudian melakukan inspeksi selama dan setelah proses produksi. Jadi pada saat produk kita masih di dalam proses untuk dikerjakan, tim quality control akan melihat, mengawasi proses produksi tersebut, dan juga setelah produk tersebut diproduksi, maka tim quality control akan memeriksa apakah ada cacatan pada produk tersebut. Dan contoh yang lain adalah memperoleh informasi kepuasan pelanggan. Jadi informasi mengenai kepuasan pelanggan ini sangat penting untuk mendapatkan informasi mengenai seberapa baikkah produk kita di mata pelanggan. Dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut kita alokasikan ke appraisal cost. Dan yang ketiga adalah failure cost, yaitu cost yang muncul saat produksi tersebut gagal. Jadi ini failure cost ini adalah cost yang muncul saat produksi gagal. Kita akan melihat bahwa failure cost ini dibagi lagi menjadi dua.
Akan tetapi dari ketiga cost ini saya ingin menegaskan bahwa prevention cost adalah biaya yang paling baik untuk dilakukan dalam sebuah quality control, karena ada juga istilah mengatakan bahwa lebih baik menghindari daripada mengobati. Oke, kita lihat masih teknologi lambat kita nih. Kita akan lihat di sini bahwa ada dua dari jenis failure cost, yaitu dua jenis dari failure cost, yaitu internal failure cost dengan external failure cost. Jadi internal failure cost ini adalah cost yang terjadi selama proses produksi. Kita lihat gambarnya di sini adalah ban-ban yang sudah rusak, atau ini ban-ban yang gagal di dalam proses produksi, tidak dapat dimanfaatkan lagi. Maka ban-ban tersebut dibuang atau mungkin dikumpulkan untuk dijual di masa depan, karena tidak mungkin menggunakan ban-ban yang tidak sesuai dengan kualitas ini untuk produk yang bagus. Jadi contoh dari internal failure ini adalah seperti scrap, spoiled goods. Itu seperti ban-ban ini contohnya, velg ini maksud saya merupakan spoiled goods dan biaya rework. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai cara akuntansi mencatat scrap, spoiled goods, dan rework pada video selanjutnya. Dan yang kedua dari failure cost adalah external failure. External failure ini adalah cost yang terjadi setelah produk terjual keluar. Jadi setelah kita melakukan produksi, kita menjual produk tersebut ke konsumen, dan biaya external failure ini terjadi apabila konsumen tersebut datang dan menyatakan bahwa produk kita sudah rusak, sehingga akan muncullah warranty cost, yaitu biaya untuk memperbaiki atau mengganti produk kita yang sudah terjual tersebut kepada konsumen. Dan juga biaya pelayanan pelanggan, customer service. Kita menerima kritik, saran, itu membutuhkan biaya yang sepertinya kalau dalam perusahaan, biaya pulsanya itu ditanggung oleh perusahaan, dan itu menjadi bagian dari external failure cost. Dan yang ketiga contohnya mungkin adalah cost dari lost sales. Lost sales ini kenapa bisa terjadi lost sales? Karena pelanggan lari ke kompetitor. Jadi biaya akibat kegagalan produk kita yang tidak memiliki kualitas yang baik mengakibatkan pelanggan kita ini lari ke kompetitor lain, dan itu kita anggap sebagai cost dari penjualan kita yang hilang, dan kita masukkan ke klasifikasi di external failure cost. Jadi inilah mengenai cost of quality. Jadi ayat Alkitab yang perlu kita dengar adalah Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Keep thinking outside the box.